Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan sayyidas syuhur wa dha'afa fihi alhasanat wal ujur. Walhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an 'umdatal millah wa asasad din wa huwa hablullahil matin wan nurul mubin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwahal musallin, akhwatal musalliyat, bapak ibu-ibu jemaah Musalla Nurul Hasanah rahimani wa rahimakumullah, dan tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru kita semua yang hadir. Insyaallah kebersamaan kita di Musalla Nurul Hasanah ini menjadi kebersamaan kita nanti dalam kebahagiaan hakiki di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Kita awali ta'lim subuh kita hari ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar, panglimanya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Baik jemaah rahimakumullah, mohon maaf Pak Nugroho dan semua DKM, ini suara ngumpulnya ke hidung nih Pak. Ya, udah berapa hari ini. Semalam saya dihubungi sama Pak Nugroho, Ustaz besok ngisi kajian di musola. Karena mau sholat Isya, saya langsung bilang, iya insyaallah hadir saya bilang. Pada posisi sedang di Tanah Abang itu. Ya lagi acara sama Ustaz Syam yang temannya Mama Dede Pak. Ya, beliau ngisi dan imam di Masjid Ar-Rahmah Kebon Kacang. Saya juga nginap di sana itu, di salah satu hotel di situ. Nah, setelah selesai Isya, selesai tarawih, baru ingat dengan janji ini. Karena tadi udah kejawab, ya udah jam 3 tadi saya check out dan langsung balik ke Poin Mas gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata berkumpul bersama orang-orang soleh ini lebih nikmat ketimbang tidur di hotel di bulan puasa Pak. Ya. Taib jemaah rahimakumullah, karena tema yang diminta adalah motivasi awal-awal Ramadan, kita kupas, judulnya kupas Pak, padahal pasti ilmu saya terbatas gitu. Surat Al-Baqarah 183 ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Puasa Ramadan yang dikerjakan insyaallah menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bagi umat Islam, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi saya, bagi kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan lembut ini yang kita tunggu selalu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Nah, ini yang hadir sholat subuh ini. Ini dipastikan orang-orang beriman semua. Amin ya rabbal alamin.
Tapi di sisi lain Pak, ayat ini menakutkan bagi saudara kita non muslim. Orang-orang kafir itu paling takut dengan ayat ini. Takut juga takjub. Kok bisa gitu dengan Al-Baqarah 183 tunduk semua muslim muslimah yang berada di muka bumi ini semua menyiksa diri dengan puasa, tidak makan, tidak minum. Jadi Deddy Corbuzier Pak, ketika beliau mengikrarkan syahadat itu, ya, yang terberat dari rukun Islam itu, syahadat mudah dipandu, nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia kan ada. Salat tinggal ngikut gerakan, lalu belajar bacaan. Zakat, haji kalau ada duit berangkat, nggak bisa nunggu antrian, tunggu ya pakai haji puroda dan haji plus dan sebagainya. Tapi berkaitan dengan puasa, ternyata itu rukun Islam yang paling berat bagi saudara kita non muslim. Ya. Sementara bagi kita justru Ramadan ini yang kita tunggu. Panggilan Allah ini yang kita damba-dambakan. Maka jemaah rahimakumullah, hari pertama Kamis, hari kedua kemarin Jumat Barokah perdana, kemudian hari ini Sabtu. Kalau harinya 3 hari, malamnya malam keempat gitu. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Allah telah memilih kita berada di bulan suci Ramadan ini. Apalagi setelah kita keluar dari pandemi Covid. Ya. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah izinkan kita bersama Ramadan. Banyak anak-anak yang akil balik atau remaja dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Allah tidak izinkan sampai di Ramadan ini. Banyak juga Allah izinkan sampai di Ramadan tetapi tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena apa? Lemah fisik karena sudah berumur, lemah fisik karena sakit, cuci darah. Saya ngisi kajian Ramadan di Subulus Salam, Pondok Cipta Pak, Bintara ya. Kalau ke arah Ciputat Bintaro kan, Bintara ke sana. Itu sholat itu sambil diliatin ke saya, ini selangnya Ustaz gitu. Badan pakai selang Pak, kayak selang keran air gitu. Ya. Demi bertahan hidup, tetapi masih tertatih-tatih, masih bersemangat untuk tarawih. Jadi banyak orang yang Allah hadirkan di Ramadan tapi tidak bisa berpuasa dengan baik karena lemah fisik, karena sakit dan sebagainya. Nah, kita insya Allah diberikan kenikmatan yang luar biasa itu. Ya, mari kita syukuri. Maka kalau jemaah melimpah sampai ke depan, kami malam pertama sampai malam tadi di Nur Al-Basirah itu sampai ke pagarnya Pak. Nah, tapi kita juga maklum, ini baru 3 malam ini. Nah, bagaimana nanti bisa bertahan sampai malam terakhir? Ya, malam terakhir puncaknya nanti itu, puncak-puncak ada Lailatul Qadar. Nah, kalau di kampung saya di Riau sana, Lailatul Qadar berubah jadi Lailatul Bakar, Pak. Karena 10 hari terakhir itu nyari bambu ke hutan, Pak. Bikin lemang. Kemudian ibu-ibu beli telur banyak, beli tepung, udah bikin kue. Jadi jam-jam tarawih sibuk di rumah bikin kue. Lailatul Qadar berubah jadi Lailatul Bakar karena bakar-bakar kue persiapan Idul Fitri. Nah, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keluar dari Ramadan ini kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Dan memang untuk masuk surga itu kuncinya takwa. Nanti kita buka surat tetangga, surah Al-Kahfi, surat Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itu kata Allah, sudah kami siapkan surga, tempat kenikmatan abadi. Enggak ada pensiunnya, Pak. Enggak ada risetnya. Ganti direktur, ganti pemimpin, nanti ganti menteri, berubah pula kebijakan, berubah pula struktur orangnya. Enggak.
abadi. Nurisu, siapa yang masuk daftar nama di sana? Man kana taqiyya. Setiap orang yang ketika hidup bertakwa kepada Allah. Ya. Man itu isim mufrad, taqiyya juga bentuk mufrad. Artinya semua kita berhak mengklaim saya penduduk surga. Saya pasti masuk surga. Nah, setelah itu diimbangi dengan amal soleh kita. Nah, jemaah rahimakumullah, poin-poin penting yang akan menghantarkan kita menuju hamba yang bertakwa melalui Ramadan ini saya rangkum. Pertama, at-taubatu as-shadiqah. Mari selalu jemaah rahimakumullah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di An-Nur Allah sebutkan taubatan nasuha. Berazam betul bahwa ya Allah, Ramadan tiba, saya ingin beramal amal soleh sebanyak-banyaknya. Ramadan tiba, ya Allah, saya ingin meninggalkan dosa sejauh-jauhnya. Saya ingin membersihkan diri. 4 hari kemarin sebelum 1 Ramadan, saya mengisi tarhib Ramadan di Bakti Yuda, di lantai 2-nya. Langsung dihadiri oleh direktur utamanya Pak Amri, dokter gigi itu. Banyak dokter, banyak perawat, dan juga sampai security-nya pun hadir. Terakhir kita tutup sampai tanya jawab, Pak, sehingga azan asar baru selesai. Ustadz, kata beliau, itu musola kita di belakang, insya Allah pokoknya mulai dari bulan Mei ini semua ketertinggalan kita dulu ada jadwal kultum karyawan itu, dokter sama perawat, kita akan aktifkan kembali. Nah, jadi keluar dari Covid ini ada azam, ada semangat ya untuk menutupi ketertinggalan kita selama ini. Maka dengan datangnya Ramadan, ya Allah, masa-masa lalu saya ingin bersihkan selagi hayat masih dikandung badan. Banyak amal-amal soleh ya, yang nanti akan kita kumpulkan menutupi atau mengejar ketertinggalan selama ini. Jadi jamaah rahimakumullah, insyaallah apabila Ramadan ini kita awali atau kita hiasi dengan selalu bertaubat kepada Allah ya, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, insyaallah ya, poin-poin penting sebagai orang yang bertakwa kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan menjadi hamba yang bertakwa dari Ramadan ini, istihdar sawabi Ramadan. Menghadirkan di dalam jiwa kita betapa besar pahala Ramadan ini. Sayang kalau terlewatkan. Siangnya ada puasa Ramadan, malamnya ada qiyamul lail, dan berbagai kurikulum yang lain. Jadi ketika kita membayangkan hadiah besar, membayangkan reward dari Allah, sayang kalau Ramadan ini tidak dimaksimalkan. Musafir, Pak, musafir itu kan boleh tidak puasa ya, kalau sehat, tidak ada uzur. Ibu-ibu, bapak itu berdosa besar kalau tidak puasa siang Ramadan. Nah, musafir dan berbagai keperluan yang lain seperti haid, nifas, kemudian sakit dan sebagainya, itu boleh tidak puasa. Nah, fokus pada musafir. Ketika mamanya saya penerbangan ke Pekanbaru nanti jam 10 ya, jam 10. Pekanbaru kan 1 jam 20 menit. Maka kata para ulama, ketika Anda sudah berniat atau kita berniat bahwa musafir untuk hari ini saya tidak puasa, tetapi janganlah ya, janganlah pagi ini jam 6 makan nasi uduk, Pak. Jangan ngopi dulu. Atau yang ngabok makan antimo, jangan makan dari sekarang. Kapan makannya? Nanti jam 10 kalau sudah sampai di bandara. Kalau sudah check in di ruang tunggu, atau kalau perlu sampai di Pekanbaru, Pak, baru makan.
Ternyata ketika kita sedang puasa Ramadan, karena Ramadan ini kan wajib, adab musafirnya itu. Walaupun tadi malam saya sudah niat besok mau musafir, maka tetap pasang niat ya, untuk puasa Ramadan. Karena bisa saja tangan Allah bergerak, ternyata jam 10 pesawatnya delay. Delaynya bukan sejam 2 jam, besok pagi baru berangkat. Sementara kita sudah makan nasi uduk, Pak. Hilang puasa 1 hari itu. Nanti pas berbuka, orang berbuka, kita gigit jari, menyesal. Atau juga ketika mau berangkat, anak kita sakit, keluarga sakit, nggak jadi berangkat. Sementara pagi kita sudah ngopi duluan itu. Nah lihat, para ulama menjaga betul dengan fatwa-fatwa mereka. Pastikan kalau Anda atau kalau kita sudah berada di kereta api atau di stasiun lah, atau di terminal atau di bandara, baru berbuka di situ gitu. Jam 10 berbuka, Pak. Baru makannya di situ. Jangan dari pagi sudah dihajar. Kalau terjadi perubahan, maka ternyata kita masih posisi puasa. Masalah sahur atau tidak sahur itu kan sudah biasa gitu, Pak. Bahkan kerap kali kita tahu-tahu zuhur kok masih kenyang aja gitu, padahal belum makan apa-apa. Apalagi di Ramadan, Allah beri keberkahan. Nah ini namanya istihdor, menghadirkan pahala puasa yang begitu besar, atau pahala Ramadan dan amaliyahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjanjikan kepada umat dalam sabda-sabda beliau, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di mata Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Kasturi akhirat, Pak. Bukan kasturi dunia. Saya di salah satu mall pernah beli minyak kasturi 3 mili apa 5 mili? 3 kalau nggak salah, Pak. 250.000. Yang biasa kita beli yang rehab atau apa paling 20.000. 25.000, Pak. Saya beli 250.000, Pak. Dan memang seminggu setelah dicuci pun itu masih harum pakaian itu. Di Madinah dulu pernah saya beli juga di lorong. Malam-malam jam 11 malam, jemaah sudah tidur, saya masuk ke lorong-lorong pasar itu. Masih banyak preman-preman Madinah itu yang jual minyak-minyak wangi itu. Karena saya bisa bahasa Arab, jadi saya tawar-tawar. Itu kasturi dunia, Pak. Pun kata orang kasturi yang asli dunia itu di tulang belakang kijang atau rusa itu. Nah lihat, di mata Allah bau mulut kita nggak ada makan, nggak ada minum, tapi di mata Allah ternyata harumnya luar biasa. Jadi menghadirkan itu sampai orang sakit pun betapa banyak yang berupaya untuk selalu berpuasa. Ada jemaah kita di Nur Al-Basirah Poin Mas itu, setiap Kamis dan Senin itu cuci darah, Pak, termasuk di Ramadan. Dan beliau pada hari tertentu kuat untuk berpuasa. Apalagi sabda Rasulullah SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di sorga sekian banyak pintu, ada salah satu pintu yang bertuliskan ar-rayyan. Transparan, Pak, kayak gini. Bisa ngelihat dari luar ke dalam. Tapi ternyata tahu-tahu pintu itu telah ditutup karena penduduknya sudah masuk. Siapa penduduk yang di dalam? As-shaimun. Orang-orang yang dulu rajin berpuasa Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah di luar Ramadan. Jadi ada pintu khusus ar-rayyan. Orang-orang kaya barangkali dia bisa masuk dengan pintu haji, pintu sedekah. Ada orang tertentu dengan pintu sholat. Tetapi dengan Ramadan atau dengan puasa, ternyata ada satu pintu yang bisa kita coba targetkan untuk masuk melalui pintu itu, yaitu pintu ar-rayyan. Di lain kesempatan Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa ketika berbuka, Pak.
Berbuka sunnahnya pakai kurma, benar Ustaz? Sunnahnya pakai kurma. Wajibnya pakai gorengan ya. Pakai lontong sama cabai rawit. Nah, itu kalau orang Betawi bilang begitu kan. Sunnahnya memang berbuka pakai kurma. Tapi wajibnya kan sunnah lawannya kan wajib, Pak. Wajibnya gorengan juga sama lontong atau arem-arem ya. Berbuka. Air mengalir di kerongkongan. Makanan masuk ke lambung, ke perut kita. Menyenangkan betul. Saya kemarin khutbah di Bank Mandiri, sentra Mandiri yang besar itu depan Cut Mutia. Saya tanya jam kantor Ramadan pulang jam berapa? Kami jam 4 Ustaz. Jam 4 pulang itu semua bercita-cita agar sampai di rumah pas maghrib Pak. Karena maghrib agak cepat, jam 6 lewat 5 menit ya. Tuh. Ingin pulang bawa tentengan, bawa gorengan lagi tuh. Bawa lontong, bawa makanan untuk keluarga. Karena ada kebahagiaan luar biasa ketika berbuka bersama dengan keluarga. Ya. Bahkan hari-hari weekend itu Sabtu Ahad berbukanya nggak di rumah lagi, bawa keluarganya ke saung kuliner, kemudian ke rumah makan Padang dan sebagainya. Farhatun indal fitri. Jadi ada kebahagiaan ketika kita berbuka. Yang kedua inda liqa'i rabbih. Ketika nanti di alam barzah, ketika di akhirat datang syafaat-syafaat dari puasa kita itu. Ketika bertemu dengan Allah, kita mendapatkan itu. Nah, puncaknya hadis yang kita dengar dari guru-guru kita, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang berpuasa siang hari Ramadan dengan penuh iman, wa ihtisaban dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Dosa-dosa masa lalu diampuni oleh Allah SWT. Memang target kita kan menghapus kesalahan. Kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada manusia, dan itu yang telah berlalu kan. Kalau yang sekarang dan akan datang kita tidak tahu. Nah, ini yang kedua, orang-orang yang menghadirkan dirinya di Ramadan, saya harus meraih pahala yang besar. Seperti mulai dari bau mulut saja Pak. Walaupun siangnya tidak boleh diobral ini. Ya, alhamdulillah semangat bermasker kan masih ada gitu. Karena memang dalam fikih Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i, untuk sikat gigi itu kan dimakruhkan di siang Ramadan, makruh tanzih namanya. Untuk memuliakan puasa kita itu, khawatir nanti odolnya itu masuk ke dalam atau juga airnya gitu. Maka kalau Allah telah menghargai bau mulut itu di mata Allah lebih harum dari minyak kasturi, ya kita biarkan sajalah sampai maghrib. Toh nanti ketika makanan dan minuman masuk, hilang dengan sendirinya gitu. Jadi ini yang kedua, jemaah rahimakumullah. Siapapun yang bisa menghadirkan betapa besar pahala Ramadan ini, maka dia ya sudah mengambil jalan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini subuh ini. Barangkali habis sahur tadi kan bisa saja mata 5 watt Pak. Ada angin cepoi-sepoi. Nah, saya sholat di rumah aja lah gitu. Tapi membayangkan kita hadir di musola, langkah kaki kita dihitung pahala oleh Allah, menghapus dosa. Sholat berjamaah, sholat qobliyahnya, ada taklim lagi. Ini menjadi motivasi kita untuk hadir. Itu yang kedua. Untuk menjadi hamba yang bertakwa, menghadirkan selalu pahala-pahala besar dari Allah. Dan memang Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Kemudian yang ketiga, istihdar muraqabatullah. Orang yang bertakwa ketika ingin puasanya betul-betul diterima oleh Allah, maka dia menghadirkan muraqabah, pengawasan Allah Pak. Nah, mari pengawasan ini kita bawa dalam kehidupan. Ya. Yang halal saja kita haramkan untuk diri kita di siang Ramadan. Maka bagaimana semangat ini mengharamkan diri kita dari yang betul-betul haram Pak. Masih ingat di bulan Rajab peristiwa Isra Mi'raj? Setelah Masjidil Haram
Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril dan kendaraan buruknya sampai di Masjid Al-Aqsa Palestina, perjalanan akan lebih jauh lagi, maka butuh logistik, Pak. Nah, malaikat Jibril memberikan kepada Rasulullah SAW apa? Ina'u khamrin wa ina'u laban. Satu gelas minuman berisi miras, minuman keras, memabukkan, merusak akal. Satu lagi, satu gelas susu putih. Muhammad minum. Sambil malaikat Jibril menunggu, ini kira tangan Nabi Muhammad ngambil yang mana nih? Ternyata Rasulullah SAW memilih ina'u laban, gelas susu, Pak. Maka malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, ikhtartal fitrah." Muhammad, engkau telah memilih yang fitrah. Melihat wajah orang soleh, ibu-ibu yang soleha, semua senang. Dan kita ingin menjadi orang yang soleh. Anak-anak kita ingin menjadi anak yang soleh. Itulah memilih air susu tadi, minuman kita. Tetapi ketahuilah jemaah rahimakumullah, ini susu, air susu yang putih, kemudian teh lah atau apalagi minuman yang halal, itu posisi di dalam masjid aman, Pak. Tapi ketika kita keluar dari masjid, kita akan dihadapkan pada ina'u khamrin, minuman yang berisikan miras tadi, berisikan minuman yang memabukkan. Memang hidup itu cuma dua itu saja, ya, gelas arak tuak miras atau gelas susu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Puasa Ramadan atau tidak puasa. Jadi orang baik atau tidak menjadi orang baik, kan gitu. Tapi lihat tamsil ini. Zahirnya hanya minuman saja, tapi itulah kehidupan. Bagaimana ketika keluar dari masjid, keluar dari ta'lim, ya, minuman kita masih tetap air susu tadi. Bukan berganti dengan minuman keras. Nah, istihdar muraqabatullah, menghadirkan pengawasan Allah, baik untuk urusan manusia maupun urusan Allah. Kalau muraqabah, pengawasan Allah, supervisor ini, mata Allah mengawasi kita, insya Allah hidup akan selamat dunia akhirat. Kalau untuk urusan Allah, Pak, ini yang rajin sholat berjamaah seperti ini. Coba nanti ketika kita pulang kampung ke daerah kita, ke Jawa atau ke Sumatera, jangan-jangan suasana beragama tidak seperti di pusat kota ini, sepi gitu. Nah, hadirkah kita, ya, untuk berjamaah atau tidak, atau juga ikut seperti masyarakat, tidak meramaikan masjid? Atau ketika kita ke hotel umpamanya, atau ke bungalow, villa dan sebagainya, apakah sholat subuh masih terjaga tetap di 4:30? Atau sholat subuhnya gabung dengan duha, Pak? Nah, ini sekalian nih Ustaz, gitu. Apalagi semalam ada acara meeting dan sebagainya. Atau berjamaah ini apakah masih bertahan ketika kita tidak di Nurul Hasanah ini? Jadi menghadirkan muraqabatullah, pengawasan dari Allah, ini yang akan menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka sahabat Nabi yang mulia Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka." Apabila kalian, wahai sahabat-sahabatku, puasa, kata beliau, nasihati teman-temannya, maka puasakan telinga, puasakan mata. Ya kan? Puasakan lidah dari berbohong. Ketika hari-hari puasa, tenangkan jiwa itu. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa. Jangan sama hari Ramadan dengan di luar Ramadan, sama saja. Tidak ada perubahan gitu. Dan ini yang diingatkan Nabi, banyak orang yang berdiri malam sholat ternyata ria, ternyata tidak ikhlas, maka yang ada hanya kelelahan dan capek. Betapa banyak orang yang siang Ramadan puasa, tapi ternyata dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Itu karena adab-adabnya tidak dijaga. InsyaAllah yang ketiga ini mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian yang keempat, Al-Quran, Pak. Isma Al-Quran, hiduplah bersama Al-Quran.
Kapan kita bisa khusyuk dan fokus membaca Al-Quran kalau bukan di bulan Ramadan? Terbata-bata Pak baca Quran. Pahalanya 2 kata Nabi. 1 setiap huruf. Dan itu sudah janji Nabi SAW. Saya tidak mengatakan alif lam mim dan huruf-huruf potong di awal surat itu. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi. 3 huruf itu kata Nabi. Alif lam mim. 1 huruf pahalanya 10 kali 3 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bi sampai mi 19 huruf Pak. Kali 10 190. Yang kedua karena kesungguhan. Itu yang sering saya sampaikan, ibunya Pak Jajami Harja Pak. Saya panggil nenek. Waktu saya masih kos di Jakarta Pusat, Pramuka, Murtado 4. Itu kan induknya orang Betawi di situ. Itu sebelum saya ke kampus, dia sudah duduk di beranda rumah kos kita. Jam 5 kita pulang, dia juga sudah ada di situ. Belajar ngaji sambil makan sirih. Sampai beliau wafat, meninggal dunia, belajar terus. Surat Yusuf Pak. Pindah ke surat lain nggak bisa baca. Nggak bisa baca karena nggak kenal huruf. Di usia nenek sudah 70 tahun ke atas Ibu. Tapi surat Yusuf tadi, karena itu yang ditunjuk terus, lancar dia baca. Tapi pindah ke surat yang lain nggak bisa. Dan itu berpahala besar Pak. Kalau yang sudah mahir, ya mungkin kalau Al-Quran standar ini kan Al-Quran pojok 1 juz itu kan 10 lembar Pak. Ya kalau Al-Quran Kementerian Agama 9 lembar. Mungkin yang sudah lancar 20 menit selesai itu. Tapi yang terbata-bata mungkin 1,5 jam. Tapi yakinlah pahalanya ya sangat besar dari Allah SWT. Yang lancar, nah ini derajatnya sama dengan malaikat ini. Karena guru Nabi ketika bulan Ramadan belajar Quran atau baca Quran itu tadarusnya Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi kalau lancar derajatnya dengan malaikat. Kalau dia tidak lancar maka dia dapat 2 pahala. Nggak ada ruginya. Makanya ketika Ramadan ini target khatam 1 kali, 2 kali, seyogianya memang harus kita tuliskan dari awal. Saya harus khatam. Curi-curi waktu bagi yang masih aktif bekerja, curi-curi waktu untuk menyelesaikan. Apalagi sekarang Al-Quran sudah ada di handphone kita, di download di Play Store, jadi nggak perlu bawa mushaf kemana-mana. Ya. Nah apalagi hatta jangankan yang masih terbata-bata, bapak ibu-ibu yang sudah lancar pun kalau dia tidak mengulang bacaannya atau hafalannya juga bisa hilang Pak. Ya, makanya kan banyak program tahsin. Tahsin itu artinya dari hasana yuhassinu hasanah. Ya, tahsin memperbaiki bacaan. Lahjah-lahjah dari daerah kita itu nggak mudah dirubah. Maaf kalau ada dari Sumatera Barat umpamanya surat Al-Adiyat ayat 6 Pak. Innal insana lirabbihi lakanud. Lakanud itu kan qalqalah kubra, dun. Karena kita waqaf menjadi lakanud. Tapi bisa saja saudara kita dari Sumatera Barat membacanya innal insana lirabbihi lakanuid. Nah, lakanud menjadi lakanuid. Pak bacanya lakanud. Baik Ustaz, lakanuid. Nah, kampung dan jauh di mato, piti ndak ada pan yang kepalo. Nah, kebawa bahasa daerah. Ya. Yang Betawi atau yang Sunda ketika membaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, berubah menjadi huruf jim semua Pak. Idza zulzilatil ardu ziljalaha. Lahjah dari daerah. Dan itu bisa dirubah. Kalau untuk dosa insya Allah nggak dosa. Karena berdasarkan baca kemampuan kita kan. Tapi belajar harus gitu. Saudara yang dari mana? Dari Medan itu banyak murid-murid saya di Al-Azhar Syarif waktu itu. Ketika suruh baca ayat puasa nih, ya ayyuhallazina amanu. Alladzina dibaca allasina.
kebanyakan huruf sin gitu. Nah, kalau yang dari Jawa ya huruf ain kan paling sulit katanya Pak. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Alamin, ngalamin. Ilmu, ngilmu. Nah, itu terjadi perubahan. Tapi yakinlah, tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Kalau mahir bersama malaikat derajatnya, kalau terbata-bata 2 pahala. Nah, sekarang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, surat Al-Qamar 4 kali Allah ulang ayat itu. Siapa yang mau? Nah, terakhir untuk Al-Qur'an ini Nabi SAW naruh buah, Pak. Ini buah utrujah, semacam jeruk lah. Aslinya ya Nabi dan orang Arab yang tahu, utrujah. Yang kedua ini buah kurma, tamroh. Yang ketiga ini buah raihanah, mirip-mirip kurma juga, cuma pahit. Kemudian yang keempat hanzolah kata Nabi. Nah, pilih mau jadi yang mana? Utrujah ini buah harum, baunya enak dimakan, lezat. Nah, ini muslim mukmin yang rajin baca Quran, Pak. Rajin baca Quran, rajin sholat, pokoknya intinya Al-Quran rajin dia baca. Itu utrujah, derajat tertinggi dalam hadis ini. Yang kedua ini kurma. Kurma nggak ada bau tapi lezat dimakan. Rutop Libya, apalagi ajwa, ya, sukari, dan macam-macam. Tapi nggak ada bau kan? Kata Nabi, ini muslim mukmin yang hari-harinya jarang baca Quran, tapi sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Kalau yang perempuan ibu-ibu menutup aurat kalau keluar rumah. Pokoknya amal solehnya banyak, Pak. Cuma untuk baca Quran nggak tahu apakah karena dia tidak bisa baca Quran atau terbata-bata atau juga karena kesibukan kerja. Tapi kata Nabi, kurma masih hebat juga, Pak. Nah, ini yang ketiga raihanah. Raihanah juga masih hebat. Raihan itu kan dari arti angin. Tapi kalau raihanah itu angin yang yang kurang baik jadinya. Apa itu raihanah? Raihanah ini anginnya semerbak, bagus. Tetapi ketika dimakan itu menyakitkan, merusak badan. Ini kata Nabi, muslim mukmin yang rajin baca Quran, ya, yang rajin baca Quran tetapi akhlaknya acak kadul. Ada kayak gitu, Pak. Ada anak-anak pondok yang dulu mungkin dia pernah di pondok, kenang-kenangan dari pondok masih rajin baca Quran, tapi kadang sholat, kadang tidak, kadang nyuri, kadang tidak. Itu raihanah kata Nabi. Anginnya bagus, tetapi buahnya buah beracun. Masih bagus tuh, Pak. Utrujah, kurma atau raihanah. Nah, yang terakhir yang keempat hanzolah. Jangan menjadi buah hanzolah kata Nabi. Apa itu hanzolah? Baunya mematikan, rasanya pun mematikan. Ya. Ini adalah orang Islam juga yang dia tidak bisa baca Quran. Kemudian dia benci kepada Al-Quran, benci kepada orang yang membaca Al-Quran, benci kepada orang yang belajar agama. Jadi kata Nabi ini hanzolah. Sudahlah dia tidak bisa baca Quran, tapi orang yang belajar baca Quran pun dia benci gitu. Kalau bahasa umumnya ya, orang-orang ibu-ibu kalau ke pengajian pun dia heran atau benci juga gitu. Nah, jadi ini hanzolah. Ya. Buahnya tidak enak rasanya, kemudian baunya juga menyengat. Nah, jadi ada 3 pilihan tadi bagi kita, ya, untuk menjadi buah utrujah atau buah kurma atau buah rehana atau buah hanzolah. Nah, terakhir jamaah rahimakumullah, ya, setelah yang keempat ini Al-Quran, dekaplah selalu Al-Quran. Nah, jangan biarkan Al-Qurannya berdebu. Baik Al-Quran, kalau Al-Quran di musola kita justru insya Allah tidak berdebu, tapi banyak yang sobek, Ustaz. Nah, banyak yang sobek itu karena dibaca, Pak, nggak apa-apa. Yang khawatir di rumah berdebu, kelamaan di lemari berarti jarang dibuka. Tapi sebenarnya Ustaz, saya rajin baca Quran.
Karena di handphone sudah ada, saya bacanya di handphone. Alhamdulillah Pak kalau itu jawabannya. Menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang kelima, al-insyighal bil waqti. Nah, mari kita sibukkan diri dengan waktu. Waktu siangnya dengan puasa Ramadan, amaliyah siangnya, malamnya dengan sholat tarawih. Sayang kalau terlewatkan. Kuat 23 Pak. Beberapa masjid menyiapkan 2 imam. Selesai yang 11, selesai 8, sambung imam yang berikutnya. Kalau enggak kuat 8. Jadi semua ya, apa saja yang menambah keimanan, keislaman kita, amal soleh, ketaatan kita di Ramadan ini, mari kita pergunakan. Mari kita maksimalkan. Karena ini kesempatan ya. Yang tadi di mukadimah saya sampaikan, banyak orang-orang yang ingin memaksimalkan Ramadan, tetapi apalah daya, takdir Allah berbeda dengan kita-kita yang diberi kesehatan ini. Nah, saya ulang kembali, untuk menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang pertama tadi apa? At-taubatun nasuha atau at-taubatus shadiqah. Baik di dalam maupun lebih-lebih di Ramadan ini, bertaubatlah. Ya, kita ingin mengisi hari-hari dengan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Semoga semangat spirit ini bertahan, berawal dari bulan 1 bulan saja di Ramadan, bertahan sampai 11 bulan ke depan kan gitu, sampai Ramadan 2024 lagi gitu. Yang kedua apa? Istihdar sawabi Ramadan, menghadirkan besar pahala Ramadan itu. Sayang kalau terlewatkan, sayang kalau nggak ada uzur, tiba-tiba membatalkan puasa. Ya, nah itu anak-anak tuh Pak yang kayak gitu. Kalau kita yang sudah berusia ini, ya, yang kita harapkan adalah puasa itu tuntas hari pertama, hari kedua sampai terakhir. Kemudian yang ketiga, istihdar muraqabatullah. Untuk menjadi hamba yang bertakwa, hadirkanlah muraqabah. Kita diawasi, dilihat oleh Allah. Ya. Lihatlah hari-hari ini apa yang ada di depan mata kita. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Banyak manusia yang bersembunyi dari mata manusia. Dan mereka menganggap santai saja bersembunyi dari mata Allah. Ketika Allah memandang, ketika Allah membongkar aib, terbongkarlah semuanya Pak. 300 triliun lah, miliaran ini itulah dan sebagainya. Dan itu mudah bagi Allah. Ya, ternyata sesama manusia saja bisa membongkar kesalahan masa lalu. Apalagi catatan malaikat Raqib dan Atid, apalagi pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, isma Al-Qur'an, hiduplah bersama Al-Qur'an. Saya sering berpesan kepada jemaah, karena di Poin Mas itu kita buka rumah Quran, ada salah satu alhamdulillah warga yang punya 3 rumah di komplek itu. Salah satu diwakafkan yang paling ujung untuk rumah Quran. Alhamdulillah saya termasuk pengelolanya, bagian kurikulum, sudah 3 tahun berjalan Pak. Jadi ada 4 guru, siswanya ada sekitar 120-an gitu. Jadi saya selalu pesan, ya, kalau kalian wahai anak-anak Ustadz, anak-anak kami telah diantar oleh orang tua kalian ke rumah Quran ini, maka walaupun kalian sudah mahir nanti baca Quran, tetaplah menjadi siswa rumah Quran. Kalaupun tidak rumah Quran Poin Mas, ya rumah Quran yang lain. Artinya jangan lepaskan diri dari Al-Quran. Nah, doakan selalu ayah ibu kalian, ya, agar mendapatkan syafaat Al-Quran ini. Karena ayah ibu mengantar anaknya pagi atau sore, kan ada 3 waktu belajar tuh Pak. Ya, termasuk untuk ibu-ibu gitu. Lihatlah antusias orang tua. Mungkin dalam hati orang tuanya, nak, saya antar kamu ke rumah Quran, guru-guru sudah menunggu, belajarlah dengan baik. Engkau harus lebih lancar dari ayahmu membaca, kan gitu Pak. Nah itu pesan-pesan itu yang selalu guru-guru camkan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir tadi apa? Al-insyighal bil waqti, menyibukkan waktu kita. Karena kita tidak tahu nih Pak, masing-masing nih. Lauhul Mahfuz sana tertulisnya 70 tahun, 84 tahun atau 60 tahun atau lebih cepat gitu.
Intinya di Al-Mu'minun 99 100 itu wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Selesai kita meninggalkan Beji ini, meninggalkan Depok ini, di belakang kita adalah alam barzakh. Barzakh, Pak. Barzakh itu tembok besar. Tidak bisa balik ke Beji lagi, ke dunia. Tidak juga bisa, ya Allah, saya ini mendapat nikmat betul ini di kubur ini. Saya mau langsung masuk surga saja supaya abadi. Nggak bisa. Ternyata di kuburannya, di barzakhnya penuh dengan siksaan. Maka dia bilang, ya Allah, saya nggak mau lama-lama di barzakh ini, langsung masukkan betul ke neraka. Nggak bisa juga. Nah, itu arti barzakhun itu, Pak, tembok besar. Dan itulah alam terlama kita. Tapi Nabi menjanjikan nikmat, kemudian cahaya-cahaya alam barzakh akan didapatkan oleh orang-orang yang soleh dan solehah. Termasuk kiriman doa istighfar dari anak yang soleh. Makanya yang sangat disepakati betul oleh para ulama, Pak, bersedekah dengan berbentuk barang. Mau air minum, mau berinfak untuk masjid, diniatkan atau tidak diniatkan oleh anak untuk orang tua, sampai. Sehingga dalam hadis sahih Nabi menyampaikan dialog antara orang tua kita dengan Allah di alam barzakh atau nanti di akhirat. Anna li hadza, ya Allah, kok tiba-tiba saya dapat kiriman ini Ramadan. Di luar Ramadan dulu dapat kiriman juga, tapi sedikit. Lumayanlah. Tapi di Ramadan ini banyak betul. Anna li hadza, dari mana ini ya Allah? Kata Allah, bistighfari waladika bika. Ini karena istighfar anakmu yang soleh di dunia. Anak soleh itu ya selalu ingat orang tuanya, Pak. Ketika dia punya rezeki, dia bersedekah, dia berinfak atas nama orang tuanya. Di jam-jam sholat atau hari-hari biasa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa, doa, doa. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Ya. Ada sesi tanya jawab atau langsung kafaratul majlis? Ya. Silakan mungkin. Kalau Pak, kalau di sebelah kanan, di tengah atau kiri yang mau bertanya, ibu mungkin. Ya. Ya. Pak Maya. Betul, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah musafir ya Ustaz. Ya. Kalau zaman Rasulullah musafir itu dia dari misalnya dari Mesir sampai ke Mekah atau sebaliknya jalan dengan pakai onta. Betul. Karena wajar dapat usah. Ya, dapat itu karena teriknya matahari keringanan. Dapat karena jalannya di padang pasir terik matahari. Tapi sekarang itu kan kita tinggal naik misal ke Surabaya mau ke negeri gitu kan, itu tinggal duduk aja sejam 2 jam udah sampai. Betul. Ya kan? Apa itu masih tetap dapat keringanan Ustaz ya? Karena kalau di zaman Rasulullah itu wajar karena teriknya matahari gitu. Jaraknya jauh, kemudian pakai ontak, panas pakai ontak gitu. Udah panas pakai ontak ataupun jalan kaki. Tapi sekarang itu kan kita ada kereta dengan AC gitu, terus pakai. Apakah itu masih tetap Ustaz ya? Ya. Masih bisa. Kemudian kedua Ustaz, ini hadis atau apa Ustaz ya? Seandainya orang di dunia yang hidup kaum muslimin misalkan tahu kalau orang yang di alam kubur itu dia akan kembali 1 hari aja untuk menikmati bulan Ramadan ini. Apakah itu hadis Ustaz? Karena apa? Karena katanya di bulan Ramadan ini terutama di malam hari itu sangat apa namanya? Sangat mulia sekali, sangat apa namanya? Karena sampai orang yang di kubur itu berikanlah saya 1 hari aja untuk kembali ke dunia untuk mengamalkan pada bulan suci Ramadan ini. Itu hadis atau yang makanya supaya Ya. bisa. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Rukhsah itu artinya keringanan. Bahasa fikih lainnya takhfif. Ya. Lawan kata azimah. Azimah itu normal. Jadi nanti kita zuhur ya tetap zuhurnya 4 rakaat gitu.
Tapi kalau rukhsah atau takhfif dari 4 bisa jadi 2. Salat kita diringkas gitu kan. Nah, fokus pada musafir ya, pada musafir untuk puasa. Ketika kita musafir berarti sudah dapat alasan untuk tidak puasa. Ya, alasan tidak puasa. Nah, musafir yang dimaksud disepakati oleh para ulama minimal jarak perjalanannya itu 80 kilo ke atas. Ya, 80 kilo ke atas. Nah, kalimat 80 kilo ke atas itu, Pak, baik untuk menjamak solat, ya, terutama untuk menjamak solat itu menjadi syarat. Sehingga kalau kita ke mana, ke puncak umpamanya itu sudah boleh. Nah, sekarang musafir yang betul-betul sudah masuk dalam kategori untuk membatalkan puasa, tidak puasa. Contoh tadi saya ke Pekanbaru umpamanya atau ke Surabaya lah gitu. Jadi dengan kalimat musafir itu tidak menurunkan derajat musafirnya, walaupun dia mau jalan kaki, walaupun dia naik kereta api yang kecepatannya ya ke komuter lain atau ya kecepatan yang lain, maupun pesawat yang betul-betul cepat. Jadi ketika itu terhitung musafir, maka rukhsah tadi bisa diambil. Dan di surat Al-Baqarah 184 Allah menyebutkan pilihan. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Kalau musafir tadi memilih untuk berpuasa dengan alasan logika yang Bapak sampaikan, enak Ustaz naik kereta dari Gambir lagi. Apalagi nanti mengqadha membayar puasa setelah Ramadan di bulan Syawal nanti ya. Nanti dikira orang saya rajin puasa Senin Kamis gitu. Padahal saya sedang puasa ganti. Gitu. Nah, jadi saya tetap puasa Ustaz. Boleh, Pak. Yang tadi pakai pesawat juga boleh. Ya. Jadi tetap dalam kajian-kajian fikih, kecanggihan teknologi mempercepat kita sampai ke tujuan, musafir tadi tetap. Karena musafir itu tidak bisa dinilai dari zahir. Siapapun yang sering bolak-balik, Pak, antar provinsi, antar umpamanya Jakarta ke Surabaya bolak-balik gitu, itu akan terasa bagi dia ketika ada program sholat jamak qashar. Zuhur bisa dikurangi dari 4 menjadi 2 dan sebagainya gitu. Akan terasa. Tapi bagi orang yang jarang musafir, enggak saya sholatnya biasa sajalah. Gitu. Karena dia tidak merasakan. Nah, atau juga keluhan-keluhan yang lain. Ya, ketika musafir tiba-tiba pusing kepala, tiba-tiba di ruang tunggu menunggu lama. Sementara keluhan-keluhan itu Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu, maka dibuatlah syariat memudahkan. Walaupun itu pilihan. Bagi yang ingin puasa silakan, bagi yang tidak berdosa. Kan kita khawatirnya berdosa itu, Pak. Ini kan dalam hukum fikih, ya, siapa yang akil balik sudah wajib berpuasa, tidak ada uzur sama sekali, tapi dia tidak berpuasa. Saya tidak mendapatkan dalam kitab fikih atau fatwa para ulama bisa diqadha, Pak. Jangan-jangan masa jahiliyah kita masa lalu itu jarang berpuasa Ramadan atau membatalkannya karena malas, karena tidak kuat dan sebagainya. Tapi kan tidak sampai kepada uzur-uzur syar'i gitu. Maka yang ada kata para ulama istighfar, Pak. Istighfar dan bertaubat serta hiasi hari-hari ke depan dengan amal saleh. Tetapi haid, nifas, musafir, sakit dadakan atau juga sakit menahun, berhubungan suami istri siang hari, semua sudah ada undang-undangnya, tata caranya, fidyah atau qadha. Tapi membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur tidak ada qadhanya.
Yang ada adalah dosa, dan karena itu dosa beristighfarlah dan bertaubatlah supaya nanti di usia kesekian tahun betul-betul mengerjakan puasa dengan baik. Nah, itu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hadis lebih kepada keterangan para ulama, Pak. Kecuali kalau untuk sholat. Kalau untuk sholat memang Nabi SAW, hadis sahih begini. Nabi SAW melewati kota Madinah, lalu melihat ada kuburan, baru dikubur kayaknya zuhur. Nabi lewat sore. Ini kuburan siapa, kata Nabi? Kubur fulan bin fulan. Ini kuburan Sianu bin Sianu, kata sahabat. Tahukah kalian apa yang diinginkan oleh orang yang baru dikubur ini? Kata Nabi SAW kepada para sahabat, yang diinginkan oleh orang ini adalah kembali ke dunia untuk sholat 2 rakaat. Khairun min baqiyati dunyakum. 2 rakaat saja, setelah itu nanti balik lagi ke liang lahatnya, Pak. Itu lebih baik bagi dia daripada semua kekayaan yang ada di tangan kita. Rumah, mobil, anak, istri gitu. Nah, itu hadis sahih. Nah, kalau untuk puasa, kemudian untuk bersedekah dan sebagainya. Nah, untuk bersedekah ada di surah Al-Munafiqun, ya. Wa as-sadaqah. Tapi sedekah di sini pun kata para ulama zakat. Karena zakat ini kan tidak terlacak, Pak. Ya, zakat itu tidak terlacak. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Ada kan zakat harta, zakat fitrah, pokoknya banyak zakat yang sebenarnya sudah nisab, haul gitu, tapi tidak ditunaikan. Fa as-sadaqah wa akum minas salihin. Ya Allah, boleh enggak saya balik lagi ke dunia, zakat-zakat dulu yang wajib yang belum saya kerjakan, saya ingin bayarkan gitu. Juga ada yang mengatakan fa as-sadaqah itu sedekah biasa. Itu menunjukkan betapa pentingnya sedekah itu. Nah, tapi untuk Ramadan, saya ingin balik ke dunia karena ingin menikmati Ramadan sehari saja, ya Allah. Saya belum menemukan hadis itu. Ya. Nah, itu PR juga bagi saya. Semoga nanti ketemu gitu. Kalau tidak, barangkali itu perkataan para ulama. Kalau perkataan para ulama, kita jadikan itu sebagai motivasi, penyemangat. Artinya apa? Orang yang mati saja, Pak, hanya balik ke dunia 2 rakaat untuk sholat sunnah, berarti itu sholat sunnah itu, ya, bukan sholat wajib. Lalu balik lagi ke liang lahat. Betapa mahalnya sholat ini. Sementara kita yang hidup, jangan sampai menggampangkan, memudahkan sholat. Makanya kata Nabi SAW, as-sholatu khairu mawdu, faman istata'a an yastaksir faliksir. Sholat sebaik-baik yang kalian kumpulkan di muka bumi. Siapa yang mampu sholat sebanyak-banyaknya, sholat. Tuh. Juga termasuk orang-orang yang ketika sudah di alam barzakh ingin kembali ke dunia untuk berzakat atau untuk bersedekah, atau wallahu alam untuk mengisi Ramadan, tapi kan sudah terlambat. Itu kan ungkapannya jikalau, Pak. Kalau boleh ya Allah, kalau boleh ya Allah. Nah, selagi masih hidup, ya kita memaksimalkan itu. Wallahu alam bishawab. Baik, barangkali. Satu lagi Pak Asman tadi mana kayaknya? Oh, sudah. Baik, alhamdulillah sudah masuk waktu juga. Ya. Baik, kita pukul berbasiro pada Ustaz Abu Rizal Muhammad Zaman, CPD, dan juga para jamaah semuanya yang alhamdulillah mengikuti kuliah subuh ini. Kita sama-sama duduk dan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.